menjelaskan tentang sistem ekskresi. Ekskresi adalah pengeluaran zat buangan atau zat sisa hasil metabolisme yang berlangsung dalam tubuh organisme. Alat ekskresi pada manusia dan vertebrata lainnya yaitu berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Sedangkan pada hewan invertebrata berupa nefridium, sel api, dan badan malpighi. Sistem ekskresi membantu memelihara homeostasis dengan 3 cara, yaitu yang pertama melakukan osmoregulasi, yang kedua mengeluarkan sisa metabolisme, yang ketiga mengatur konsentrasi sebagian besar penyusun cairan tubuh. Sistem ekskresi invertebrata. Pada umumnya, invertebrata memiliki sistem ekskresi yang sangat sederhana, dan sistem ini berbeda antara invertebrata satu dengan lainnya. Yang pertama, yaitu sistem ekskresi pada planaria. Alat sekresi pada planaria antara lain adalah sel api. Disebut sel api karena organ pengeluaran sisa metabolisme memiliki rambut atau silia yang bergerak seperti dikeluarkan melalui api dan pori-pori. Yang kedua, ekskresi pada cacing tanah antara lain nefridium, nefrodivos. Nefrodium merupakan alat pengeluaran, nefrodivos yang merupakan pengeluaran. Yang ketiga, sistem ekskresi pada serangga antara lain pembuluh malpighi yang berfungsi untuk menyaring sisa metabolisme. Pada vertebrata terdapat beberapa tipe ginjal, antara lain yang pertama adalah promorphos, yang kedua itu opisthomorphos, yang ketiga yaitu mesoneiphos, yang terakhir adalah metaproph. Sistem ekskresi pada ikan. Alat ekskresi ikan berupa ginjal antara lain yang pertama yaitu promorphos yang merupakan ginjal ikan, yang kedua mesomorphos yang merupakan ginjal ikan juga. Mekanisme pada ikan yang hidup di air tawar mengekskresikan amonia dan aktif menyerap ion organik melalui insang. Ikan mengeluarkan urin dalam volume yang besar. Mekanisme ikan yang hidup di laut mengekskresikan zat triethylene oksida, yang adalah zat yang membuat ikan berbau amis karena ikan tidak memiliki glomerulus, zat yang dikeluarkan melalui insang dan mengeluarkan urin dalam jumlah yang kecil. Yang kedua yaitu sistem ekskresi pada burung. Burung memiliki alat ekskresi, yaitu antara lain adalah ginjal yang merupakan alat pernafasan pengeluaran urin. Yang kedua adalah metapros, dan yang ketiga adalah paru-paru yang merupakan alat pengeluaran. Yang ketiga adalah kulit. Yang keempat yang merupakan alat pengeluaran keringat yang relatif sedikit. Zat yang dikeluarkan burung berupa asam urat dan garam karena umumnya burung laut banyak meminum air laut dan memakan ikan laut yang banyak mengandung garam. Sistem ekskresi manusia. Seluruh makhluk hidup menghasilkan zat-zat sisa yang harus dikeluarkan. Karena zat ini dapat menjadi racun jika tidak dikeluarkan oleh tubuh. Proses pengeluaran zat sisa dari tubuh yaitu antara lain dengan cara sekresi. Sekresi merupakan suatu proses pengeluaran zat yang berbentuk cairan
dan masih bisa digunakan. Yang kedua adalah ekskresi. Ekskresi yaitu yang merupakan suatu proses pengeluaran zat melalui metabolisme dari tubuh dan tidak dapat digunakan lagi oleh tubuh. Yang ketiga, melalui defekasi, yaitu yang merupakan suatu proses pengeluaran fases dari tubuh. Yang pertama, sistem ekskresi yaitu ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah. Ginjal berfungsi menyerap atau menyaring sampah yang terdapat dalam darah. Ginjal berada di sekitar tulang-tulang pinggang. Proses pembentukan urin dalam nefron. Proses pembentukan urin pada ginjal terbagi atas 3 tahapan, yaitu tahap filtrasi, yaitu yang disebut dengan penyaringan. Yang kedua adalah reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali, dan argumentasi, yaitu pengeluaran zat. Yang selanjutnya adalah kelainan pada pembentukan urin. Yang pertama itu ada nefritis, peradangan nefron oleh bakteri. Yang kedua ada uremia, bercampurnya urea dengan darah. Selanjutnya adalah diabetes insipidus, bertambahnya pembentukan urin dalam tubuh karena kelainan fungsi ADH. Yang selanjutnya itu ada diabetes mellitus atau kencing manis. Albuminaria, terbuangnya protein albumin bersama urin. Yang selanjutnya adalah kencing batu. Selain ginjal, terdapat alat ekskresi lain, yaitu kulit, hati, dan paru-paru. Ketiganya memiliki struktur dan fungsinya yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu adalah kulit. Kulit melindungi tubuh bagian dalam dari gangguan merah kamis dan fisik yang berupa panas, dingin, radiasi, dan mikroba kulit. Kulit juga berperan sebagai alat ekskresi, yaitu membuang keringat dan mengatur suhu tubuh. Epidermis terdiri atas beberapa lapisan, yaitu lapisan pada epidermis meliputi stratum corneum, stratum biseum, stratum granulosusum, dan stratum germinativum. Pada lapisan dermis terdapat otot elektrofili yang berfungsi mendukung menegakkan rambut pada sekitar folikel rambut, dan terdapat kelenjar minyak yang berperan untuk meminyaki rambut. Selain itu juga terdapat kelenjar keringat yang berfungsi mengeluarkan keringat. Selanjutnya, jika suhu lingkungan dingin, pembuluh darah menyempit. Darah yang menuju kulit relatif sedikit dan pori-pori tertutup. Pada waktu suhu dingin, air banyak dikeluarkan melalui ginjal dan pembentukan urin. Yang ketiga adalah hati. Hati merupakan kelenjar yang paling besar dalam tubuh dan termasuk ke dalam sistem pencernaan makanan. Fungsi hati dalam tubuh adalah tempat distribusi makanan, tempat menghancurkan eritrosit, tempat menyimpan glikogen, tempat pembentukan protombidan, fibrinogen, menetralkan racun, dan pemberhentikan urea. Hati berperan sebagai distributor makanan karena sari makanan berasal dari usus, kemudian diangkut oleh plasma darah melalui vena porta hepatika ke hati. Zat yang sudah tidak mengandung racun dari hati akan didistribusikan ke jantung melalui vena hepatika dalam hati. Porta yang berlebur akan diubah menjadi glikogen dengan bantuan hormon insulin dan diubah menjadi glukogen. Glikogen disimpan dalam hati sebagai makanan cadangan. Hati juga berperan dalam pembentukan protombin dan fibrinogen. Keduanya berperan dalam pembentukan darah. Yang keempat yaitu ada paru-paru.
Karbon dioksida diangkut melalui plasma darah dalam bentuk ion H2O3 melalui proses Brata yang disebut pertukaran klorida. Proses Brata tersebut adalah pertama, darah pada alveolus paru-paru mengikat oksigen dan mengangkutnya ke sel-sel jaringan. Yang kedua, yaitu dalam jaringan darah mengikat CO2. Selanjutnya, CO2 dikeluarkan bersama H2O dalam kedua adalah pernafasan. Itu ada rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus. Terus demikian presentasi yang saya sampaikan